Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan lanjut materi kita, yaitu materi yang kedua. Materi yang pertama kemarin adalah persamaan trigonometri ya, yang mana kita sudah belajar submaterinya dengan tuntas. Sekarang materi berikutnya, materi yang kedua, yaitu jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, ada rumus jumlah dan selisih dua sudut. Baiklah, sebelumnya, jika misalnya ada pertanyaan, berapa gitu nilai dari sin 75 dan cos 105, tuh kan ada tuh, tahukah kamu nilai dari sin 75 dan cos 105? Tahu tidak? Apakah bisa kita cari? Tentu bisa dong, meskipun bukan sudut istimewa. Nah, sebelum itu coba perhatikan untuk sin 75 ya. Sebelum kita masuk ke rumus, apakah sin 75 itu dengan begitu saja bisa kita jabarkan jadi sin 45 tambah sin 30? Ini tidak bisa seperti ini ya. Maka untuk inilah kita harus mengetahui rumus jumlah dan selisih dua sudut. Apa saja rumusnya? Mari kita lihat. Nah, untuk rumus sinus. Yang pertama, jika sin A tambah B, itu rumusnya adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Sedangkan jika sin A dikurang B, rumusnya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Ini sengaja Ustazah bedakan penanya biar mudah untuk menghafalnya. Maka coba diperhatikan, jika dia sin A tambah B, maka tetap memakai tanda tambah, dan jika dia sin A kurang B, maka tetap tanda kurang. Jadi ingat saja rumus sin A tambah B itu adalah sin cos kosin, sedangkan tandanya tetap. Untuk dikurang sin cos kosin, tandanya juga tetap dikurang. Nah, jadi seperti inilah rumus. Dan inilah yang akan kita gunakan untuk mencari sin 75 ini nanti. Nah, bagaimana jika dengan cos dan tan? Mari kita lihat. Perhatikan lagi. Ini dia untuk cos ya. Jika cos A tambah B, itu rumus adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Jika cos A dikurang B, cos A cos B tambah sin A sin B. Nah, untuk tambah, dia tandanya rumusnya itu jadi kurang. Jika dia dikurang, untuk rumusnya tandanya tambah. Dan polanya cos-cos sin-sin. Kalau tadi sin cos cos sin. Nah, itu dia bagaimana jika rumusnya tan. Sedangkan untuk tan, jika tan A tambah B, maka rumusnya tan A tambah tan B per 1 dikurang tan A tan B. Jika tan A dikurang B, maka tan A kurang tan B per 1 tambah tan A kurang tan B. Jadi yang membedakannya itu adalah untuk rumus yang di bawahnya ya, karena jika dia tambah maka di sini 1 dikurang tan A tan B. Jika dia tan A dikurang B, maka di sininya 1 tambah tan A tan B. Sedangkan di bagian atasnya tetap ya, sini kurang, ini tambah, di sini tambah. Nah, ini rumusnya ya yang akan kita gunakan untuk pelajaran kita saat ini. Nah, jadi bagaimana kita untuk menjawab soal yang tadi jika pertanyaan adalah sin 75? Ini bisa kita uraikan. Sin 75 ini adalah sin dari 45 ditambah 30. Maka di sini yang menjadi A-nya adalah 45 dan yang menjadi B-nya adalah 30. Sementara rumusnya tadi jika dia penjumlahan, ini dia, lihat lagi rumus tadi, maka rumusnya adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Maka kita tulis sin 75 sama dengan sin 45 sin A cos B ya. Sin 45 cos 30 ditambah sin A cos B tambah cos A sin B. Cos 45 sin 30. Tuh. Sin 45 cos 30 tambah cos 45 sin 30.
Lalu baru kita selesaikan. Nah, nilai dari sin 45 adalah setengah akar 2. Kita masukkan setiap nilainya ya. Cos 30 setengah akar 3 ditambah 1/2 akar 2 dikali setengah. Nah, di sini kita selesaikan operasinya. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dapat 1/4 akar 6. Setengah akar 2 dikali setengah dapat 1/4. Akar 2-nya tetap kita tulis 1/4 akar 2. Karena dia akarnya berbeda, maka ini cukup sampai di sini. Tapi ini kita bisa tulis juga dengan bentuk seperti ini ya. 1/4-nya kita keluarkan. Maka dalam kurung itu akar 6 tambah akar 2. Nah, jadi inilah hasilnya untuk nilai dari sin 75. Lanjut ya. Soal nomor 2 itu cos 15. Kita uraikan merupakan dari hasil dari cos 45 dikurang 30 yang menjadi A-nya di sini 45 dan menjadi B-nya adalah 30. Untuk rumusnya tadi jika cos A dikurang B itu ini dia cos A cos B tambah sin A sin B. Oke. Kita buat cos 15 sama dengan cos 45 cos 30 ditambah sin 45 sin 30. Ini dia seperti rumus yang tadi. Cos A kurang B sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Ini kan cos A dikurang B. Cos A cos B tambah sin A sin B. Baiklah, kita selesaikan. Nilai dari cos 45 adalah setengah akar 2. Nilai dari cos 30 adalah setengah. Ditambah nilai dari sin 45 juga setengah akar 2 sin 30 setengah. Cos 45 setengah akar 2, cos 30. Oh, ini cos 30 ini setengah akar 3, sorry ya. Sin 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Oke, setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu kita dapatkan 1/4. 1/2 kali 1/4 akar 6. 1/2 akar 2 dikali setengah itu hasilnya 1/4 akar 2. Akarnya berbeda sama seperti yang tadi. Ini bisa kita tulis juga dengan bentuk 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Mari kita lihat ada kesamaan ya. Sama kan, ternyata cos 15 itu sama dengan sin 75. Nah, hasilnya sama. Baiklah, kita lanjut soal berikutnya, yaitu diketahui sin A sama dengan 3/5, tentukan nilai dari sin 30 ditambah A. Nah, kita di sini punya sin 30 ditambah A, maka seperti tadi mari kita buat rumus. Sin 30 tambah A sama dengan sin 30 cos A ditambah cos 30 sin A. Karena kan tadi untuk sin A tambah B itu adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Ini yang jadi A-nya, ini yang jadi B-nya. Maka sin 30 cos A tambah cos 30 sin A. Jangan lupa ya, sin A tambah B itu adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Nah,
Setelah sampai di sini, kita sudah tahu jika sin 30 itu nilainya 1/2. Sementara cos A kita belum tahu. Kita di sini cuma punya sin A. Nah, dari sin A itu nanti kita bisa mendapatkan nilai cos A. Bagaimana caranya? Cos A kita belum tahu. Sin A kita adalah 3/5. Sin kan depan sudut, depan miring, ini samping. Maka untuk mencari ini tuh yaitu dengan pakai rumus Pitagoras, akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Oke. 25 dikurang 9 sama 16 akar 16 dapat 4. Nah, jika rumus sin adalah 3/5, maka untuk cos, rumus cos apa? Samping miring. 4/5. Maka rumus cosnya adalah 4/5. Oke, langsung di sini kita tulis 4/5. Ditambah untuk cos 30 setengah akar 3, kita tulis ya setengah akar 3, sedangkan sin A nya tadi 3/5. Oke, ini bisa kita selesaikan. Kita tinggal menyelesaikan ini. 1/4 dikali 2/5 itu adalah 4/10 ditambah setengah akar 3 dikali 3/5 yaitu 3/10. Akar 3 nya tetap kita tulis ya, 1 kali 3 3, akar 3 tetap 2 kali 5 10. Nah, ini 4/10 bisa kita sederhanakan menjadi, sama-sama kita bagi 2 ya, 2/5 ditambah 3/10 akar 3. Maka inilah jawaban untuk soal yang nomor 3. Saya harap Anda semua paham. Nah, baiklah, ini soal yang keempat. Bagaimanakah cara menyelesaikan jika soalnya seperti ini? Hitunglah nilai sin 65 cos 20 dikurang cos 65 sin 20. Nah, soal seperti ini sangat gampang karena kita hanya punya rumus. Kita sudah ada uraian dari soal, yaitu sin cos dikurang cos sin. Nah, jika dia sin cos dikurang cos sin, maka itu rumusnya tadi. Ini dia, sin cos dikurang cos sin. Sin cos dikurang cos sin. Maka itu rumus dari sin A dikurang B. Sehingga itu sin A dikurang B ya. Sin A dikurang B. Ini tuh uraian dari sin A dikurang B. Sin A nya 65, B nya 20.